Kali ini saya mengaku meleset. Meleset dalam artian saya sempat meragukan hubungan antara Maxim Butia dan Luna Maya. Tapi jika memang mereka akhirnya kemarin itu melakukan lamaran dan mereka kalau lamaran pasti akan menikah ya. Kalau nggak ada aral melintang, maka bisa dipastikan apa yang saya lihat kemarin itu ternyata nggak tepat. Tapi nggak tepatnya membahagiakan karena saya tentu saja pasti akan sangat happy jika Luna Maya ini menikah. Dan apa yang sebenarnya akan terjadi nanti dan apakah saya akan salah atau jangan-jangan lamaran ini hanya akan berakhir di perpisahan seperti hubungan yang sebelumnya. Halo Scienceseekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua cuma untuk mengerti berita bahagia tentang lamaran antara Luna Maya dan Maxim Botier ini dilakukan di Jepang dan mengemuka di masa-masa lebaran. Datang bersama dengan berita-berita membahagiakan yang lainnya. Dan walaupun ini agak unik kenapa dilakukan di Jepang, karena kan Reno Bara kan tadi juga di Jepang juga. Tapi Jepang ini memang tempat yang spesial untuk Luna Maya. Jadi kalau kalian menganggap ada hubungannya, enggak. Karena Luna itu memang hobi banget ke Jepang, bahkan mungkin dalam setahun bisa mungkin ya belasan kali ya, kalau kita tahu ya. Tapi apa yang sebenarnya akan terjadi setelah lamaran ini? Apakah ini akan membuat hubungan mereka akan semakin yakin menuju pernikahan, atau ketakutan-ketakutan wanita yang biasanya muncul saat mereka ini mulai diikat itu juga akan mulai bermunculan dan membuat mereka akan berpisah. Yuk kita akan lihat kartu-kartunya. Oke, Mas Hen, final ini akhirnya setelah salah satu kabar yang ditunggu juga nih pasti Luna dan Maxim akhirnya resmi melakukan, meskipun baru lamaran ya, tapi itu kan sudah ada next chapter itu. Gimana sih Mas Den? Dari kartu Mas Den melihatnya apakah Ini satu upaya yang sangat luar biasa, upaya yang sangat kuat di antara mereka berdua. Dan jika memang ini ternyata benar, maka ini adalah sebuah jawaban. Ternyata Luna selama ini itu malah cocoknya memang sama yang berondong. Maksudnya usianya jauh banget. Ini berapa 10 tahun ya perbedaannya? kurang Kalau nggak salah ya. Jadi ternyata Luna ini memang luluhnya kepada seorang pria yang lebih muda. Karena kita tahu bahwa Luna Maya ini pribadi yang ya dia ini dengan usia karir ya, yang selama ini nggak ada surut-surutnya, multi talenta dan semua yang dimilikinya ini memang membutuhkan seorang pria yang spesial, bukan kaleng-kaleng, bukan hanya sekedar pria yang akan bisa menjinakkan hatinya, tapi juga akan bisa selalu menerima ya itu tadi. Mungkin dengan semua upaya pasti kita tahu orang-orang seperti ini adalah orang yang memiliki keteguhan hati, keteguhan sikap, dan itu tentu saja nggak seperti orang kebanyakan. Maka saya melihat bahwa sepertinya memang cocok, karena memang si Maxim ini mungkin bisa lebih loose atau santai menghadapi Luna yang memang orangnya lebih keras. Saya pikir seperti itu. apa yang menyebabkan Maxim melamar Mary Yulu, apa yang menyebabkan itu? Ya saya pikir sih memang udah saatnya ya, karena Luna juga nggak muda. Dan saya sih melihat bahwa mereka ini memang ingin bahwa pernikahan ini segera terjadi. Bahkan yang saya juga prediksikan bisa saja kalau lamaran ini mendadak, ini bisa saja pernikahannya akan terjadi di tahun ini juga. Saya pikir sih mereka sepertinya sangat berharap kalaupun ternyata bersama pengen punya momongan kali ya. Dan semoga ini bukan konten lah, ini beneran gitu seperti itu. Bisa dilihat maksudnya ini kisah terakhirnya Lumai nggak sih? Ini bisa jadi kisah terakhirnya. Kenapa seperti itu? Luna ini sebenarnya walaupun dia keras secara pendirian, tapi dia ini memiliki juga kerapuhan sikap sama seperti banyak wanita yang semakin mereka ini cerdas. Saat mereka ini dihadapkan pada sebuah masa di mana mereka itu harus berpindah menuju ke tahap berikutnya, mereka ini overthinking. Mereka ini berpikir dengan lebih dari seharusnya porsi mereka ini berpikir. Akhirnya jadi ketakutan, terus malah mundur seperti itu. Walaupun kejadian sebelumnya enggak ya, kejadian sebelumnya ini kan karena prianya, bukan karena si wanitanya. Sehingga kalau menurut saya sih, ini harus cepat terjadi. Jadi antara lamaran sampai pernikahan ini harus cepat. Karena kalau dikasih waktu lama, orang secerdas Luna ini akan memikirkan banyak hal-hal yang akan membuat malah mereka ini akan jadi nggak jadi gitu loh. Seperti itu. Oke. Mas melihat kecocokan dari mereka berdua bisa lihat dari mana sih? Iya, kalau menurut saya dari mereka bertahan selama ini hubungan yang lumayan lama kan. Iya. Dari awalnya yang saya beranggapan ini settingan. Saya beranggapan seperti itu karena Luna itu tipikal bukan orang yang suka menggembar-gemborkan hubungan
asmaranya. Dia nih seorang wanita yang tertutup pada kehidupan pribadinya. Dan saat dia itu pertama kali dulu barengan terus menunjukkan kebersamaan, ini antara dua. Luna saat itu memang settingan, atau kalau enggak Luna ini pengen berubah sikap untuk ya apa ya, kalau kita bilang itu udahlah gue merubah diri gue yang kemarin untuk agar ya bisa menjadi tadi seseorang yang akan bisa menerima orang yang disayangi dan ditunjukkan dari awal semua prosesnya. Ya, berarti bisa terlihat Luna juga sedang menunggu kabar bahagia ini ya, dari menanti-nantikan ini gitu. Saya pikir ini kan kalau orang melihat kan Maxim yang melamar ya, tapi kalau menurut saya mereka sama seperti pasangan-pasangan udah janjian lah ya. Oh, iya. Ya udahlah, kita tahun ini loh ya, tapi nggak usah ngomong biar surprise dan sebagainya. Tapi ini sesuatu yang saya pikir itu sudah diketahui dan ini semua sebenarnya direncanakan. Jadi kalau pun ini ternyata seperti sebuah kebetulan, ya kita tahu bahwa mereka ini public figure dan juga nggak mungkin dong segala sesuatu yang beneran kebetulan kayak kalian semua seperti itu. Terakhir, berarti kira-kira menurut Tarot Master tahun ini? Saya sih melihat kemungkinan itu akan diupayakan. Melihat apa yang terjadi saat ini, di mana lamarannya pun ini terjadi dengan tiba-tiba. Saya sih pun meminta agar mereka ini segera saja, sama seperti ini tadi, nggak usah direncanain, langsung dilakukan. Sesuatu kalau baik itu nggak akan berakhir buruk. Sesuatu yang buruk itu juga bisa berakhir baik kalau seandainya memang ada niat baik di sana. Maka nggak usah berpikir kalau siap atau enggak dan sebagainya. Kalau sudah lamaran dan diterima, mengingat Luna juga usianya sudah nggak muda, saya pikir ini sudah harus segera dilangsungkan. Dan mengingat bahwa kalaupun mereka ingin bersama, saya melihat mereka ini pengen punya momongan, itu harus dilakukan dengan cepat. Dan tahun ini itu sebenarnya adalah keharusan. Maka ya sudahlah, kerja terus juga mau cari apa. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka miliki. Maxim sudah jadi artis internasional, bermain bersama George Clooney, Julia Roberts, dan kesempatan lainnya. Luna Maya juga siapa sih Indonesia nggak tahu. Model yang juga mewakili brand-brand internasional juga. Saya pikir ya sudahlah. Satu saya nggak bisa menanti ini adalah calon momongan yang akan hadir ini nanti. Maka harapan saya jangan sampai cancel lagi, karena kalau ini sampai cancel, aduh jangan sampai nanti Luna ini secantik itu, secerdas itu sampai nggak memiliki pasangan di usia yang sangat tua. Jadi kalau saya sih berharap ramalan saya meleset bahwa apa yang saya kemarin itu curiga ini sebagai settingan ini beneran terjadi dan ya Luna Maya akan akhirnya berbahagia seperti mantannya. Apakah kalian sudah berbahagia dengan cinta yang kalian inginkan? Ataukah cinta yang kalian harapkan ternyata nggak membawa kebahagiaan buat kalian? Hubungi nomor di bawah sini, jangan saya membuka kartunya dan siapa tahu saya akan bisa mengarahkan ke seseorang yang selama ini seharusnya menemani kalian sampai akhir hayat nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan